ada traffic jam. Oke, hari ini kita ngebahas tentang sesuatu yang spesial dengan tamu yang spesial tentunya. Tapi ada sedikit video yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat, jadi kita play lagi di sini biar teman-teman juga bisa melihat lagi, oke? Kita lihat coba videonya. Oke, semuanya terima kasih sudah menunggu dan selamat datang untuk teman-teman yang nonton. Karena kita kali ini ketemu dengan salah satu sosok yang spesial di kampus kita. Kalau biasa disebut Jenderal Satria Petir. Ya, kita kedatangan Prof. Iwa sebagai Rektor Institut Teknologi PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih banyak, Prof, sudah mampir di tempat ini. Luar biasa, saya merasa terhormat. Jadi gini, Prof, sebenarnya kita pengen ngobrol sedikit tentang Rektor Institut Teknologi PLN gitu. Yang pertama, Prof, kan kita gini, Prof. Dari keseharian Prof yang sebagai Rektor Institut Teknologi PLN, juga guru besar, juga sebagai kepala keluarga. Dan tentu kalau saya lihat si Prof itu selalu turun di setiap kegiatan di kampus ini terutama. Gimana cara ngatur waktunya, Prof? Apakah nggak lelah gitu, Prof? Aduh, kalau ditanya lelah kan ini kewajibannya. Ya, sebetulnya bukan bicara lelah, ini bicara tanggung jawab. Saya selalu kalau melakukan sesuatu kita sebut kerjaan itu saya selalu mencoba untuk all out bahasanya. Jadi dan saya harus tahu permasalahan itu bukan hanya sekedar laporan, tetapi saya juga harus tahu kondisi di bawah seperti apa, agar saya bisa membandingkan, atau lebih tepat adalah membuat suatu keputusan itu tidak hanya dari satu sisi, tapi dari beberapa sisi atau dari beberapa aspek. Nah, soal manajemen waktu saya kira ya memang kita ketika kita menjabat sesuatu itu adalah konsekuensi.
sehingga memang perlu melakukan bahasa betul tadi sih, manajemen waktu. Kapan saatnya turun, kapan saatnya mikirkan keluarga. Bahkan kan zaman sekarang ada namanya me time ya. Me time gitu. Ya, betul. Bener Harus lengkap semuanya. Itu adalah keseimbangan kita bangun. Betul, Prof. Karena kita juga ngelihat di Prof di mana-mana ada tuh, mungkin teman-teman juga yang pernah ikutan webinarnya Prof ini selalu hadir gitu, tapi juga ternyata Prof juga hadir di mana aja lah istilahnya gitu. Di dunia persilatan. Di dunia persilatan gitu loh, Prof. Terus sebenarnya podcast ini dari permintaan sebenarnya dari teman-teman calon mahasiswa, juga orang tua calon mahasiswa yang pengen lebih tahu tentang Institut Teknologi PLN gitu, Prof. Karena kan gini, Prof. Sekarang ini efek pandemi gitu loh, efek pandemi ini yang proses penerimaan mahasiswa itu dilakukan secara online kebanyakan ya, Prof. Nah itu teman-teman yang di luar Pulau Jawa itu kadang masih merasa bimbang gitu loh. Ini tuh benar saya lulus enggak di sini gitu loh. Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tuh gimana sih cara saya bisa ngeyakinin orang tua, Kak gitu loh. Gimana cara ngeyakinin ke orang tua supaya saya tuh minat banget dengan Institut Teknologi PLN, tapi ngeyakinin ke orang tuanya susah gitu. Mungkin sama Prof bisa di klarifikasi kali atau gimana? Sebetulnya yang paling gampang orang tuanya telepon saya aja deh. Tuh, telepon atau follow IG Prof ya? Follow IG gitu. Tanya-tanya di situ, Facebooknya ada gitu kan? Facebooknya ada, betul. Tapi paling tidak begini ya, saudara-saudara, bahwa penerimaan itu kan punya sistem ya. Kita punya sistem yang mulai dari mulai informasi, kemudian juga ada seleksi, dan sampai diputuskan adalah penerimaan. Itu memang itu adalah pertama biasanya adalah ya memang mahasiswa lah ya, mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin masuk, biasanya begitu kan. Nah ada yang memang betul siswa itu sudah bicara dengan orang tuanya, ada juga yang belum, ya. Gitu kan. Daftar aja dulu. Daftar dulu lah, lihat nanti begitu. Nah mungkin kalau untuk meyakinkan itu adalah semua orang tua, saya juga orang tua, saya juga punya anak, bahwa keinginan yang paling utama anaknya adalah sekolah pertama adalah sekolah yang dipercaya, ya, kualitasnya, dan kemudian yang juga berikutnya adalah selain kualitas juga adalah lulusan. Habis lulusan ini bisa nggak diterima oleh masyarakat atau dunia kerja kan gitu kan. Nah Institut Teknologi PLN itu sebetulnya kalau kita melihat namanya Institut Teknologi ada PLN, memang ada di situ ada suatu ciri ya, ciri di mana bahwa sesuai dengan misi kita punya misi energi dan teknologi. Nah, ya. Karena ada di situ Institut Teknologi PLN memang dekat tuh dengan ketenaga listrikan. Ya. Walaupun kita tidak semuanya ketenaga listrikan, memang ada kefokusan di situ. Tapi semuanya kita pada prinsipnya energi dan teknologi kita kita jalanin, fokus ke situ. Nah, kalau kita melihat seperti itu, energi dan teknologi ke depan itu memang itu yang akan diterima oleh dunia kerja. Ya. Teknologi dan teknologi dan energi. Sekarang turun sedikit ke ketenaga listrikan, misalkan ya. Coba bayangkan, walaupun program pemerintah itu terlambat 35.000 megawatt. 35.000 megawatt itu dengan best practice ya, 2 mega diperlukan 1 engineer, bayangkan. Membutuhkan 17.500 engineer 17.000. Mulai dari perencana, jadi ada kan perusahaan konsultan perencana, mulai sampai ke dengan kontraktor, ada perusahaan kontraktor, ada pabrikan untuk peralatannya, sampai ke operasi, misalkan adalah pembangkit, misalkan kalau sekarang ada 2 nih pembangkitnya, ada pembangkit PLN, ada juga pembangkit non PLN swasta. Ya. Kemudian juga dari situ kan ada operasi dan pemeliharaan.
Di dalam itu sendiri, di dalam operasi dan pemeliharaan, di situ banyak vendor-vendor tuh yang masuk di dalam situ. Jadi betapa luasnya bahwa di bidang atau program pemerintah ini 17.500 tadi, engineering yang dibutuhkan 17.500 kurang lebih. Dalam kurun 5 tahun ke 10 ke depan. Padahal kalau kita hitung lulusan, kalau jumlah lulusan dari perguruan tinggi, mau perguruan tinggi negeri atau swasta, rasanya nggak akan sanggup untuk mengisi kekosongan itu. Itu memang saya khawatir sebetulnya. Khawatir akan ada nanti suatu saat itu di Indonesia dari itu, luar masuk. Luar masuk gitu kan. Nah, Institut Teknik PLN menyiapkan, mengisi itu semuanya. Dan itu ingat, bukan kalau bicara ketenaga listrikan bukan berarti harus Departemen Teknik Elektro. Iya, betul. Di situ ada bicara mesin, mechanical, kemudian juga ada lagi juga IT-nya, informatika juga dibutuhkan karena sistem sekarang sudah smart. Di dunia ketenaga listrikan juga pakai smart IT-nya. Sipil yang dikatakan ada hubungannya dengan ketenaga listrik sangat membangun. Pembangkit itu basisnya adalah khususnya PLT, pembangkit listrik tenaga air, itu biayanya sebesar-besarnya sipil gitu. Generator listriknya cuma di ujungnya gitu. Jadi betapa luas, mungkin bisa adik-adik bisa menyampaikan bahwa peluang kerja masih cukup besar, peluang kerja itu D3 besar, maupun S1. Bahkan mungkin Prof untuk dari segi inovasi juga mungkin dari teknopreneur bisa juga kan masuk ke situ. Biasanya kan ketika ada pengembangan, katakan tadi pembangkit 35 megawatt, di balik situ pasti muncul kan ide-ide atau pemikiran untuk yang bersifat efisien, lebih mengefisienkan suatu sistem. Nah, sekarang ini kan basisnya banyak berbasis, sekarang kita ini mungkin semoga pernah dengar nih revolusi 4.0 tuh. Itu tuh ada 9 pilar tuh di situ. Ya, saya agak lupa 9-nya, tapi paling tidak ada bicara IoT, Internet of Things. Betul. Ada bicara namanya AI, Artificial Intelligence. Kemudian ada bicara simulasi, big data. Jadi sekarang bahwa membangun artinya tidak harus kita bekerja di dalam itu. Untuk melayani semua itu adalah kita bisa sebagai engineering bisa membangun menjadi teknopreneurshipan itu. Dan itu peluangnya menurut saya lebih banyak. Betul. Dibandingkan dengan dunia kerjanya. Peluangnya ada. Justru sebenarnya kampus kita tuh lebih mengutamakan untuk peluang kerja di masa depan, betul ya, Bro? Iya, betul. Jadi peluangnya menurut hemat saya dan peluangnya besar. Ternyata sangat besar sekali gitu kan. Dan kenyataannya kalau kita punya data statistik, banyak lulusan kita belum lulus saja sudah sudah makanya terima kerja gitu kan. Teman-teman juga banyak yang bilang, Prof, ini tuh ITPLN itu apakah sekolah kedinasan atau bukan sih? Kok lulusannya cepat kerja gitu loh, Prof? Bukan. Memang kita bukan. Kita memang nama PLN. Kita dibina oleh PLN. Tetapi PLN itu kan perusahaan nasional. Betul. Yang tidak boleh hanya memikirkan satu sisi, satu perguruan tinggi. Dia harus seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus diadop. Nah, cuma kita memang mempunyai kalau kita bilang privilege, punya keuntungan sendiri, dan kita diberi kesempatan untuk masuk ke PLN. Sudah banyak yang masuk di PLN dari kita. Betul. Tapi mekanismenya karena PLN menginginkan yang andal juga ya, lulusan yang baik, ya harus melalui mekanisme tes. Dan memang lulusannya itu berdasarkan kualitas kan? Kualitas ya. Lulusan kita itu. Dan kalau boleh saya berani adu sebetulnya ya, bahwa karena kita itu mempunyai laboratorium yang sesuai ke-PLN-an, sesuai ke-PLN-an. Seperti ada PLTU Mini, ada solar cell, kemudian ada juga tegangan tinggi, ekstra tegangan tinggi. Distribusi dan transmisi ya, ada juga lab tegangan tinggi, yang sehingga
secara tidak langsung bahwa kita itu mempunyai kelebihan di dalam pengetahuan ke-PLN-an dibandingkan dengan bahkan negeri sekalipun. Saya dari negeri loh, saya betul, paham cukup negeri loh. Gitu. Betul Prof. Memang ya itulah terkadang mungkin teman-teman tuh masih bimbangnya seperti itu. Tapi dengan penjelasan Prof, semoga teman-teman juga sudah bisa menemukan lah gitu ya Prof. Iya. Terus gini Prof, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya simpel-simpel sih Prof. Kayak kalau mahasiswi D3 teknologi listrik itu ikut praktikumnya manjat tiang listrik nggak Prof gitu? Ini mahasiswi di kita itu sekarang udah nggak bicara gender loh. Iya betul. Ketika dia ingin masuk D3 tenaga listrik, maka dia juga harus berani untuk naik tiang listrik gitu. Tapi yang nggak tinggi-tinggi lah. Saya kira nah zaman sekarang kok nggak ada urusan tuh wanita perempuan, malah wanita yang manjat lebih tinggi-tinggi juga banyak. Iya betul gitu, kan? Jadi betul. Memang itu harus. Dan itu sebenarnya kan untuk pengalaman. Iya betul. Pengalaman dia juga kan. Ya. Siapa tahu dia memimpin kan udah tahu gitu. Harus, dan memang harus tahu karena praktek nanti kompetensi kita punya kompetensinya di situ. Iya. Bukan kompetensi manjat loh. Iya betul Prof. Terus ada lagi Prof ini pertanyaan dari teman-teman kita. Bagaimana? Tadi udah. Sebenarnya bagaimana meyakinkan orang tua perihal tentang ITPLN yang merupakan instansi swasta gitu. Itu sebenarnya tadi udah menjawab ya Prof. Ya, tapi paling tidak beginilah. Bagaimanapun juga PLN itu ya, saya tulis namanya PLN dulu nih, karena mau tidak mau kita kan menyandang nama PLN. PLN itu adalah BUMN dengan aset terbesar loh di Indonesia. Pertamina kalah tuh aset, ininya PLN. Asetnya. Jadi artinya bahwa PLN adalah perusahaan yang besar. Satu. Kedua adalah ingat, kalau ngomong PLN, listrik itu harus ada di semua negara. Itu. Betul. Harus ada dan itu harus dipertahankan. Sehingga dia fundamental. Saya nanti marahnya orang energi yang lainnya, tapi nggak mengingatkan beda dengan misalkan gas. Misalkan dengan BBM. Kalau listrik nggak bisa digantikan. Iya. Kalau mobil sekarang ada mobil listrik. Nah itu Prof. Bahkan mungkin kedepannya mobil-mobil sekarang masak aja udah pakai listrik Prof. Jadi clean energi yang bersih itu besok itu harus mulai ke arah listrik. Jadi banyak. Nah maksud saya kenapa saya bicara itu untuk meyakinkan kepada orang tua bahwa Institut Teknologi PLN itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan kepada lulusannya agar dapat diterima di dunia kerja. Jadi itu yang harus diingat. Kita akan dimarahin loh, bukan hanya orang dari PLN, bukan hanya direksi PLN atau PLN-nya yang kalau kita lalai, tetapi masyarakat itu akan menuntut kita. Jadi kita menggunakan nama Institut Teknologi PLN mempunyai tanggung jawab yang moral, sehingga kita bangun maka Institut Teknologi PLN ini adalah suatu program yang lulusannya adalah harus diterima oleh dunia kerja. Betul. Itu sebagai kasih tahu aja kepada orang tua. Sekali lagi bahwa sudah banyak yang belum lulus sudah diterima. Ya. Yang kedua lagi paling lambat ya bahasa ininya ya sial-sialnya paling lama lulus 3 bulan udah dapat kerja. Nah itulah yang membedakan. Iya. Betul Bro. Dan juga mungkin dari segi pengajar juga kita mengajar profesional ya Bro. Ya, jadi ke depan ini kita tidak bisa lepas bahwa pengajaran itu tidak hanya bahwa akademisi tok yang mengajar. Tapi ke depan itu sudah ada
kolaborasi atau campur antara akademisi dan praktisi. Jadi kita ini dosen-dosennya bukan hanya akademisi, tetapi juga banyak praktisi. Itu yang membuat kita juga itu mempunyai kekuatan, sehingga makanya kembali lagi bolak-balik bahwa lulusannya insya Allah bahwa ya kalau anak kalian juga rajin lah di sini, kalau nggak rajin juga susah juga gitu. Kalau belajarnya dengan benar, bahwa lulusannya adalah lulusan yang selain berjiwa akademik juga mempunyai praktek-praktek atau bersifat praktisi, jadi siap terjun ke lapangan. Gitu. Dan jangan lupa loh deh, kita ini nanti kalian lulus dari sini itu mempunyai 3 sertifikat loh. Nah itu betul Prof. Ya kan? 1 sertifikat bahasa Inggris, kedua MOS itu Microsoft Office spesialis tuh. Jadi spesialis Microsoft Office. Yang ketiga adalah kompetisi pilihan, nanti tergantung program studinya. Betul Prof. Itu bekal itu Mas Andi. Betul Prof. Memang itu salah satu kelebihan di kita sebenarnya kan. Mereka jadi tidak hanya dibekali dengan hanya ijazah, tapi mereka punya kompetensi. Betul. Terus ada lagi Prof yang menanya. Selamat sore, mohon kejelasannya. Ada berita info kalau lulusan ITPLN nantinya akan langsung bisa bekerja. Ini sebenarnya ngulang-ulang bertanya. Khususnya yang D3. Apakah info ini betul atau tidak? Kalau langsung itu memang tergantung, memang bukan banyak ya, saya bilang itu banyak, soalnya banyak sekali, tapi seringkali kita belum lulus diminta oleh beberapa perusahaan untuk lulusannya agar masuk ke perusahaan mereka gitu. Jadi itu yang jadi kalau mengatakan lulus langsung diterima, ya kondisinya seperti itu. Bahkan PLN pun sebelumnya ketika mereka ada penerimaan, dia minta ke kita juga. Gitu. Coba memang kita harus berkompetisi. Kita siapa yang memang punya kompetensi. Kita harus berkompetisi, tapi kita punya kompetensi dengan diharapkan kita bisa diterima oleh PLN gitu. Jadi banyak perusahaan. Ingat loh, kalau contohnya D3 nih, D3 mesin. D3 mesin itu dibutuhkan oleh pembangkit. Sekali lagi pembangkit itu ya, selain PLN, ingat ada swasta. Swasta itu makin banyak, makin berperan oleh pemerintah untuk dikembangkan di kita. Jadi peluang kerja untuk swasta itu. Satu pembangkit itu bisa membutuhkan sampai 400-500 ini lulusan D3 seperti itu. Banyak. Itu hanya satu pembangkit malah. Luar biasa. Satu lagi, kalaupun ada yang bicara solar cell. Bagian solar cell bahasanya kita renewable energy. Itu ke depan itu dunia itu membutuhkan jutaan, bahkan per tahun itu bisa membutuhkan hampir 2,9 juta pegawai. 2,9 juta. Nah, memang tergantung yang dikembangkan di mana. Indonesia salah satu yang akan mengembangkan renewable energy. Indonesia tuh punya utang nih, atau lebih tepat pemerintah punya utang kepada dunia atau kepada Indonesia dan dunia. Tahun 2025 kita harus menggunakan pembangkit renewable energy. Jadi kita lagi mengejar sekarang ini 23% itu sekarang baru 9%, ya 11% sampai tahun 2025 berapa tahun lagi tuh? 5 tahun ya? 5 tahun lagi. Berarti nanti 5 tahun mengejar itu kan butuh. Ini butuh tim. Betul Prof. Ini bicara pembangkit. Dan ingat loh satu lagi tentang kendaraan listrik. Jangan lupa kendaraan listrik ini sekarang Presiden sudah tanda tangan. Sekarang di beberapa DKI Jakarta aja sedang mengejar bagaimana membuat regulasi tentang kendaraan listrik. Artinya bahwa industri kendaraan listrik
depan ini akan semakin berkembang. Dan itu peluangnya berarti berkembangnya di mana sih? Di dunia transportasi kan? Dunia transportasi. Basicnya bisa mekanik, basicnya bisa karena ada listrik, ada elektro. Kemudian jangan lupa tuh di dalam kendaraan listrik itu penuh dengan rangkaian elektronik, program, kontrol dan lain sebagainya. Jadi semuanya yang ada di TPLN itu bisa menyongsong semuanya. Bahkan untuk pembuatan jalannya aja mungkin Prof ya dari teman-teman sipil. Betul. Jalan sekarang ini baik, pembangkit segitu banyak. Ya. Pembangkit segitu banyak yang pakai PLTU batubara. Di Indonesia itu PLTU batubara itu 60% lebih. 60% itu pakai PLTU batubara nih. Besok di program tadi 35 gue masih banyak tuh PLTU batubara. Problem PLTU batubara adalah salah satu namanya FABA, fly ash, bottom ash. Jadi ada abu yang ternyata bisa digunakan, bisa di recycle. Nah, di recycle untuk bisa menjadi lagi bahan bakarnya PLTU, bisa juga menjadi itu tadi menjadi tiang beton, bisa jadi paving block. Nah, penelitiannya ini ada di sini, ada di TPLN. Dan itu coba kalau baca di koran itu, di banyak media itu, PLN akan mengembangkan itu. Dan kita adalah ini. Jadi itu sipil itu. Gitu. Jadi cukup lengkap kita. Ya. Yang jelas kalau IT iyalah pasti IT kemana-mana. Bahkan yang pencipta mobil listrik yang hebat Tesla ya. Elon Musk aja kan. betul. Bahkan dia punya cita-cita untuk menanamkan chip di otak katanya. Wah, sampai seperti itu perkembangan saat ini. Luar biasa pokoknya itu. Dan kita insya Allah kita di TPLN ini tidak akan ketinggalan lah soal teknologi baru itu. Dan kita mendorong, makanya besok ini adik-adik tuh kalau ada di sini ada mata kuliah teknopreneurship. Karena didorong juga jangan hanya ingin jadi pekerja doang kita betul. Harus jadi entrepreneur. Tapi karena kita engineering, teknopreneurship. Nah itu sampaikan tuh sama orang tua. Sampaikan teman-teman, jangan lupa. Terus ini Prof, ada beberapa jurusan kan yang kita tampilkan di website itu yang prodi-prodinya itu masih coming soon Prof. Nah ini terus ada teman-teman yang nanya kira-kira kapan terrealisasikan gitu, dan seberapa besar dampaknya terhadap Indonesia. Sampai seperti itu. Ini Institut TPLN ini sekarang memang hanya baru 7 prodi gitu ya. Maka karena kita punya tadi tanggung jawab tadi untuk membesarkan, maka tambah 8 prodi. Pemilihan tambah 8 prodi ini juga bukan pemilihan asal saja. Kita melihat potensi ke depan. Pengembangan kembali lagi perkembangan teknologinya dan perkembangan otomatis dunia kerjanya. Gitu. Nah tentu banyak dampaknya untuk kita ingin menyumbang kepada masyarakat bahwa dengan tambahan 8 prodi ini maka kebutuhan tadi tenaga kerja yang mungkin menurut saya akan kurang, yang mempunyai kompetensi yang kuat, kita ingin dorong ke arah sana. Seperti contohnya sekarang nih ya, misalkan kita mulai dari fakultas teknologi dan bisnis energi itu. Kita jadi dulu namanya Departemen Teknik Elektro, setelah jadi institut menjadi fakultas, lalu bertransformasi kan menjadi Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi. Di situ ada teknologi, ada bisnis energi. Jadi kita tambahkan prodi baru itu, selain teknik mesin, kita tambahkan juga teknik industri. Di mana diharapkan di teknik industri juga nanti kita ada bicara tentang manufaktur, manufaktur namanya teknik industri. Di mana teknik industri ini sebetulnya sangat luas dan luas, gitu. Dia bisa ke manufaktur
karena tenaga listrika bisa manufaktur pada umum, bisa juga manufaktur tadi yang kalau kita bicara kendaraan, gitu. Dan bahkan kemana-mana. Maka saya diharapkan juga besok itu ada teknik industri ini adalah salah satu juga karena dia juga mempelajari kenyamanan, ergonomi. Ada tuh pelajaran begitu juga akan mempelajari juga tentang desain manufaktur. Nah itu jadi itu yang ini ke depan itu karena kita mengharapkan industri di Indonesia makin maju. Nah itu yang kita mau. Bahkan kan ada kata-kata bisnis energi, berarti kita bicara bisnis berarti kan Prof? Ada lagi kita bicara kelemahan kita salah satu kan kita adalah kita sebagai engineering, ada ekonomi. Ini selalu sendiri-sendiri ya, nih. Berpisah kan sebenarnya. Orang ekonomi nggak mengerti engineering, nggak gitu. Ya. Orang engineering sepertinya nggak ngerti ekonomi. Nah kita coba combine ini. Jadi makanya bisnis energi dan bisnis energi boleh loh dari sosial loh. Nanti bisa masuk. Betul. Jadi dari IPS bisa teman-teman IPS bisa masuk, betul. Asal dia mau karena namanya bisnis energi, dia mau belajar tentang energinya. Ya, tapi secara bisnisnya itu sebagai contoh. Iya, betul. Nah, dampaknya ke depan ya harusnya itu tadi untuk Indonesia harusnya baik ya. Jadi itu contoh tuh satu fakultas akan nambah dua. Kalau saya cerita lagi panjang nanti kelamaan ini. Ya Prof, kita dibatasin Prof. Nah terus ada juga yang bertanya Prof, menurut pendapat Prof bagaimana tentang kuliah online gitu kan, karena sekarang ini teman-teman mahasiswa baru itu akan online kan, kita ngikutin peraturan pemerintah. Betul. Sampai Desember gitu loh. Menurut pendapat Prof bagaimana? Apakah terus ospek juga atau pekan penerimaan mahasiswa biasanya kita sebutnya karisma, apakah akan online juga atau offline Pak tetap Prof? Ya begini, kita mau tidak mau, suka tidak suka adalah untuk aturan pemerintah karena COVID-19 ini kan suatu wabah yang tidak main-main dan sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya yang benar-benar, sehingga kita harus ikuti. Pada prinsipnya kita ingin tetap bahwa offline, prinsipnya bahwa offline, tetapi kita ada aturan itu. Saya sedang membuat satu program dan kita juga berkonsultasi bahwa mahasiswa baru itu walaupun online, memang mau tidak mau harus online, kita jalannya online, tetapi mahasiswa baru harus mengenal kampusnya. Jadi ada pemikiran bahwa kita akan mengundang gantian gitu. Jadi pada aturan yang diperbolehkan di dalam satu kampus akan adalah satu hari itu 200 orang gitu untuk orientasi kampus. Nah, sedangkan ospek itu hampir tidak mungkin dilakukan, ya, hampir tidak mungkin apapun dilakukan dalam bentuk online karena ospek itu adalah membangun antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama, sebetulnya cenderung ke arah komunikasi seperti itu. Tapi intinya bahwa kita akan mencoba program bahwa walaupun pembelajarannya melalui online, tetapi di awal itu kita akan mengundang mahasiswa untuk mengenal ini kampus. Kampusku loh, masa tahunya dari jauh doang gitu. Itu. Jadi saya kuliah tapi nggak tahu gedung itu. Yang mana ya kampus saya? Jangan ruko nanti. Padahal ini udah dibangun sedemikian rupa untuk termasuk mahasiswa baru. Iya, betul. Dan memang kalau saya lihat sih pembangunan di kampus sangat berubah, Prof. Drastis. Ya, alhamdulillah. Bahkan kantin aja teman-teman yang nonton ada mahasiswa lama, kantin sekarang udah jadi baru loh. Iya. Jadi enak. Bisa apa? Tapi bahaya tuh. Apa Bro? Nggak mau gantian. Jadi terlalu nyaman di kantin Bro. Kan? Iya sih. Nah, ini foto-fotonya ya Prof. Kalau kita lihat ini beberapa spot-spot yang ini fasilitas nih. Kalau kita lihat nih fasilitas kita balik lagi tuh ada kantin tuh kita lihat tuh. Yang warna oranye tadi ya Prof. Ya. Ini taman kita udah baru. Itu dulu kolam ikan. Tapi sekarang udah jadi taman, alhamdulillah. Tuh ini kantinnya dan sebagainya nih. Jadi kita bangun kampus ini bernuansa teknologi. Nuansanya teknologi kalau kita lihat nanti
kita tuh punya loh sekarang lagi diperbaiki, insya Allah kalau udah nanti pada masuk mikrohidro, bahkan sedang dibangun juga energi dari laut, ocean gitu. Jadi ya dari kolam jadi gelombangnya kita bangun ombak gitu berarti. Ombak betul. Jadi yang seneng bukan untuk berenang loh. Iya nih. Untuk bawa ombak itu bisa menghasilkan energi. Ya. Kita cukup lengkap. Dan itulah kekuatan kita sekali lagi. Tidak ada di luar, coba dibanding-banding lah, boleh lah gitu, yang mempunyai PLTU mini, mempunyai mikrohidro yang real, yang betul-betul walaupun untuk dalam simulasi, tetapi simulasinya real. Ya. Kemudian pasti itu solar cell, yang lain punya lah, yang lain gitu ya. Kemudian coba tadi tanya manjat-manjat itu, nggak ada praktek di luar itu yang benar-benar real bahwa peralatannya sesuai dengan besok yang di lapangan itu. Tadi lihat ada tuh di gambar tuh pipa-pipa yang seneng mesin tuh yang pipa-pipa itu buat membuat tekanan untuk mengetahui berapa tekanan, kemudian menyambung dan lain sebagainya, kekuatannya dan sebagainya. Itu adalah di kita ada selain lab-lab yang pada umumnya yang dipunyai oleh yang memang lab dasar. Tapi lab advance-nya gitu banyak. Bahkan tuh yang saya lupa lagi sampai kita punya pembangkit listrik angin. Ya. Ada kita punya di depan itu kan beberapa. Dan untuk mahasiswa, mahasiswa nanti kalau datang ke sini enak tuh kegiatannya. Kita siapin semuanya kan, gitu ya. Markas-markasnya lah kalau itu. Jadi ada tempat nongkrong atau apalah. Istilahnya tuh. Iya. Gitu. Tapi saya lagi bahaya lagi, nggak mau pulang. Kasihan satpam ya nanti. Iya, ini banyak yang nginep ini. Gimana ini? Aduh, ngekos di sini aja ntar mereka. Aduh. Oke, Prof. Ada lagi Prof yang bertanya tentang ketika kita kuliah di ITPLN, apakah kita dikasih akomodasi atau mungkin tempat tinggal, Prof? Tempat tinggal ya. Kita memang terus terang belum punya asrama, tetapi kita sedang menyiapkan satu konsep kerjasama dengan tempat kos gitu ya. Jadi kita sebut partner dormitory. Jadi kita siapkan siapa yang mau cari kos-kosan itu bisa melalui kita. Kita lagi siapkan tuh itunya, istilahnya terminalnya. Dan kemudian kita juga agar yang dari daerah merasa aman bisa di mana, kemudian juga tempat kosan juga aman juga, yang daerah yang bandel-bandel juga bisa diadukan kepada kita. Jadi kita siapkan untuk itu. Insya Allah untuk yang ke depan ini, yang besok ini kita akan bantu untuk memberikan ini tentu dengan standar ini loh. Standarnya juga tidak boleh. Intinya mah Airbnb versi TPLN gitu ya Pak. Iya. Hebat sih kalau seperti itu Prof, bagus. Keren. Oke, terus gini Prof. Saat kita mahasiswa itu menurut Prof, apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan gitu Prof? Kadang kan saat ini generasi Z saat ini tuh yang memang mereka tuh udah sangat ketergantungan dengan teknologi gitu loh. Ya. Apakah pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan gitu? Gini, kita ini kan manusia itu harus ada namanya keseimbangan. Ya. Keseimbangan. Jadi kita bukan belajar terus. Jadi prinsipnya ada dua kegiatan yang harus dilakukan. Tentu kegiatan akademik sama non akademik. Non akademik itu kalau akademik jelas lah, kuliah, riset, nanti saya bisa cerita sedikit. Tapi non akademik ini sebetulnya cukup penting. Membangun pertama adalah sosialisasi kita terhadap baik dengan teman, jaringan, dengan jaringan. Kemudian artinya di situ termasuk kita berorganisasi. Di
Di kita ada mulai dari BEM, ada dari hima-hima gitu, himpunan mahasiswa, sampai ke Himpunan daerah juga. himpunan daerah. Itu lengkap ternyata di kita. Olahraga, ya cukup lengkap kita. Jadi himpunan daerah yang bukan berarti jadi eksklusif, bukan. Tapi artinya bahwa himpunan daerah ini dalam rangka mempertahankan budaya daerah dan ada di ITPLN atau di Jakarta khususnya. Itu penting menurut saya. Betul, Bro. Jadi itu yang salah satu harus diikuti. Kalau yang senang olahraga, kita juga ada, kita siapkan UKM ya kan. Yang senang musik, menyanyi, ada paduan suara. Paduan suara kita kan sering dapat juara nih, bukan bahkan hanya di negeri, internasional kita. Kemudian ya olahraga ya lumayan lah, kita juga ada mengikuti. Jadi banyak hal, dan itu menurut saya, saran saya ikuti. Gitu, organisasi. Nggak bisa olahraga nyanyi ya ikut organisasinya dan sebagainya. Nah, satu sisi untuk akademik ya sekarang ini teknik belajar itu bukan hanya dari dosen semata. Jadi kalian ini kalau ketika ambil satu mata kuliah atau ambil suatu pengetahuan itu, jangan hanya berhenti menunggu dari dosen. Karena dengan HP yang di tangan itu, informasi itu semua bisa dapat. Dengan dosen itu adalah ketika kita tidak ada paham, perlu diskusi, punya pemikiran, itulah dengan dosen. Ya. Itu yang akan menjadi lengkap. Jadi keseimbangan akademiknya, knowledge-nya dapat, kemudian sosialisasinya dapat. Maka ke masyarakat insya Allah diterima dengan baik. Karena kan mungkin kalau kita lihat bahkan sekarang itu bukan kurang informasi, terlalu banyak informasi. Mungkin dengan adanya sebuah kampus atau organisasi, kita bisa mengkurasi gitu ya, Bro. Ya, informasi-informasi yang benar-benar cocok untuk kita dan sebagainya. Ya, betul. Tadi juga kita membahas itu, Prof, yang tentang UKM, hobi-hobi. UKM, ya. Ternyata kalau saya lihat beberapa, ternyata Prof juga punya hobi ternyata. Melukis ya. Saya kadang-kadang malu sebut melukis. Gambar aja. Kalau gambar bebas, nggak ada ininya ya. Nggak punya tanggung jawab bagusnya. Kalau melukis, namanya melukis terus bagus. Kalau menggambar, boleh jelek. Gitu. Mungkin bagus itu relatif. Setidaknya menurut kita itu bagus kali. Ya, saya salah satu senang. Gitu. Tapi itu untuk relaksasi. Betul. Kesimbang. Di tengah terlalu banyaknya kegiatan mungkin ya. Betul. Saya padahal sebetulnya ingin juga nambah selain itu juga baik mahasiswa, dosen, karyawan, sepeda baru. Ya. Wih, sekarang lagi tren, Prof. Tren sepeda mahal sekarang, Prof. Saya lihat-lihat di online juga. Nggak jadi dulu lah. Saya udah lama itu. Jalan kaki. Jangan yang mahal-mahal. Ingat loh, kalau yang mahal itu kan berarti ringan dan sebagainya. Itu bukan olahraga. Justru cari yang berat. Itu bukan olahraga. Jadi murah kan gitu. Waduh. Murah. Iya sih, benar sih, Prof. Memang seperti itu. Oke. Ada nggak, Prof, saran buat kami untuk para mahasiswa gitu, untuk teman-teman calon mahasiswa dalam yaitu tadi dalam memilih, misalkan memilih kampus gitu loh, seperti gitu. Ya, intinya sih menurut saya ke depan ini, saya ingatkan, ke depan ini adalah fokus adalah hal yang penting. Kita tidak bisa lagi bahwa memilih kampus yang kalau perusahaan itu apa ada umum lah. Palu gada gitu. Jangan ada fokus. Saudara pun ya bukan berarti karena kami fokus maka itu, tapi memang begitu ke depan ini. Makanya muncul tadi namanya kompetensi, itu artinya fokus. Bahwa kita seseorang itu mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan yang fokus, sehingga pengembangan kedepannya lebih mudah. Jadi
dalam memilih kampus itu melihat bahwa apa kampus ini mempunyai fokusnya atau tidak. Ya. Gitu. Ya memang kan yang universitas itu kan macam-macam. Ya melihat dong kan ada di situ ada fakultas-fakultasnya. Ya. Kita memilih kan bukan memilih universitas. Kita memilih institut prodinya. Prodinya. Sebenarnya yang kita pilih ada prodinya. Sehingga harus melihat prodinya itu seperti apa. Mempunyai fokus nggak? Ya. Bukan semuanya ada. Karena dosen-dosennya pun bukan ini loh, bukan dewa loh, semua segala bisa gitu. Jadi ada kefokusan. Menurut saya itu ya. Betul, betul Pak. Justru itulah kenapa kita juga memang di setiap konten-konten Instagram gitu kan fokus kita itu memang fokus untuk mendapatkan ilmu tentang energi dan teknologi. Memang ke arah situ karena memang mungkin masa depan itu ke sana semua ya, Prof. Ya. Bahkan di era saat ini lah new normal ini akan ada ide-ide baru tentang teknologi, betul nggak, Prof? Betul. Dan itu tidak harus bahwa ide-ide teknologi itu karena tenaga listrik, orang tenaga listrik yang atau elektro yang punya ide, tidak. Semuanya bisa dari sisi keilmuan dia. Orang IT, orang sipil, mesin, berpikirnya nyebrang, seperti nyebrang tapi sebetulnya masih berhubungan dengan dia. Jadi kita memahami suatu bidang, maka pengalaman saya kalau kita memahami satu bidang itu fondasinya kuat, problem di depan itu akan mudah diselesaikan. Itu yang saya pahami. Sudah cukup lama kan saya jadi artinya saya bergerak di dunia pendidikan sekaligus juga di dunia praktisi. Karena saya termasuk yang bukan jaga gawah, diam aja di kampus. Tapi bahasa saya biasa sebut saya datang itu dunia persilatan. Pembangkit saya paham, saya datangin pembangkit. Transmisi pernah saya lihat, sutet itu pernah saya datengin, walaupun takut juga. Oke, Prof. Mantap. Nah, terus sekarang kita ngebahas yang teman-teman pemahasiswa baru, Prof. Jadi gini, ada yang mungkin teman-teman mahasiswa ini ikutan mungkin ya negeri SBMPTN. Nah, mungkin teman-teman ini SBMPTN itu pengumumannya tanggal 20 Agustus. Nah, teman-teman yang reguler 3 kemarin itu pembayaran uang pangkal ya. Tanggal 18 Agustus. Ini pada meminta ini bisa diundur atau enggak gitu. Banyak yang seperti itu. Sebetulnya ini kan pilihan ya. Pilihan, betul, pilihan Bro. Yang harusnya punya ketetapan gitu ya. Mungkin bukan diundur ya. Bukan diundur, tetapi bahwa kita memberi kesempatan untuk ya bahasanya kalau diundur tidak tepat nih bahasanya, tetapi bahwa punya alasan karena kita tidak boleh langsung mundur gitu ya. Tetapi kita bisa memberi kesempatan, misalkan adalah dengan mereka memastikan dulu di kita gitu ya, memastikan di kita lalu kalau mereka diterima gitu ya, diterima ini yang saya sebetulnya berat nih menjawabnya nih. Tapi kan sebenarnya kalau kita tadi juga Prof udah bilang dari segi kualitas kita tuh nggak berbeda sebenarnya sama kampus negeri. Mungkin ya itu tadi kita meyakinkan orang tua, gimana sih meyakinkan orang tua bahwa kampus kita itu sebenarnya punya loh kompetensi di situ. Kita jadi bisa bersaing loh gitu loh. Betul. Makanya melihat prodinya. Jangan semata melihat bahwa Institut Teknologi PLN, kemudian ada Universitas A, Universitas B, Institut Teknologi A, C gitu. Jangan lihat semata di atasnya, tapi lihat prodinya. Gitu. Jadi ketika dia memilih kepada prodi yang misal prodi yang sama, silakan dibanding-banding. Gitu. Makanya saya bilang prodi ketenaga listrikan di kita, prodi teknik elektro, bandingkan saja dengan yang lain. Bandingnya apa sih sebetulnya? Membanding itu tadi
bicara kompetensi tadi, terus kita mau kemana tadi itu fokus tadi kan Prof. ya. Nah, Nah itu yang menjadi dasar untuk semuanya memilih itu yang saya udah sampaikan kan di awal bahwa kita mempunyai banyak lulusan yang sudah masuk. Kalau bicara PLN banyak yang di PLN udah mulai menjadi pejabat udah menjabat juga jadi GM lah, manajer lah, ada semua. Bahkan di perusahaan BUMN lain pun banyak. Sudah banyak. Kita tahu misalkan di General Electric gitu ya, GE, kali di Siemens, EBI, kalau dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan yang besar ada gitu. Bahkan di Garuda ada loh. Di Garuda ada. Waduh. Karena kalau saya Prof melihatnya dari sisi misalkan teman-teman membandingkan dari sisi uang kuliah. Sebenarnya uang kuliah kita itu fasilitas yang didapat teman-teman mahasiswa itu sangat worth it lah bahasanya Prof. Jadi karena kita udah nggak ada biaya praktikum, kita udah termasuk biaya aplikasi, terus penyimpanan cloud 5 tera. Dapat kan? Itu kalau 5 tera itu Prof, teman-teman mahasiswi bisa download berapa banyak? Drama Koreanya banyak di situ yang disimpan di situ Prof masalah. Betul. Ya dapat yang itu juga internet. Bahkan semua mahasiswa juga dapat laptop kan Prof. Betul. Ya dari biaya itu dapat laptop. Ya. Dan internet di seluruh Indonesia, bukan hanya di kampus. Betul. Karena kita kerjasama dengan WiFi ID. Ya. Nah itu yang salah satu kalau kita lihat kita bisa berkompetisi lah dengan universitas yang lain, bahkan universitas negeri sekalipun. Betul. Nah itulah teman-teman, jadi teguhkan pilihanmu. Walaupun ini berat tapi teguhkanlah. Seperti itu. Memang di situ banyak sih yang bimbang mungkin Prof. Tapi semoga teman-teman yang udah nonton ini bisa teguh lah. Mungkin teman-teman juga yang udah tanya, tinggal teman-teman kasih tahu orang tua gitu ya Prof. Untuk ya ini mungkin pilihan yang terbaik. Nah terus juga ada beberapa yang nanya, oh ini pertanyaannya untuk biaya kuliah BP3 bisa dicicil. Oh ini mungkin sebenarnya untuk BP3 itu bisa dicicil Prof ya. Karena kita menggunakan ada 2 pilihan pembayaran cicilan sebenarnya untuk BP3, dan semester ini bisa dicicil sampai 5 kali. Yang pertama jadi sampai di 5 kali pembayaran sampai bulan Desember, dan untuk cicilan yang kedua adalah menggunakan partner. Jadi bisa sampai 2 tahun. Dan itu sebenarnya salah satu keringanan bahkan di saat era pandemi saat ini, betul. Ya, betul. Jadi tidak harus langsung blek gitu. Ya. Ada dari ITPLN beri kesempatan kecil. Kita juga kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan betul, yang bisa memberikan bantuan bantuan kita sebut keringanan untuk cicil tadi sampai 2 tahun kan? Sampai 2 tahun. Ya. Dan itu kalau saya lihat sih itu sangat ringan sih Prof. Dan sangat membantu sekali. Mungkin teman-teman juga. Dan satu lagi Prof, kemarin informasi untuk yang terbaru, kita akan buka lagi jalur gelombang beasiswa itu ya Prof, YBM. Nah jadi kita akan ada beasiswa YBM untuk teman-teman duafa. Iya. Itu juga ternyata tahun kemarin kan banyak Prof. Betul. Sekarang ya betul, YBM itu memberikan, kita selalu tiap tahun mendapat jatah lah dari YBM. YBM itu Yayasan Baitul Mal. PLN. Makanya ada PLN ada PLN-nya. Dan dia memberikan kurang lebih 10 orang untuk mendapatkan full beasiswa. Tapi ini untuk kaum, mohon maaf nih, untuk kaum duafa yang tidak mampu. Kalau yang kemarin sempat melalui APAT itu 5 orang itu bukan kaum duafa, tapi yang memang terpilih lah untuk mendapatkan beasiswa. Dan bahkan kita di dalam perjalanan kita yayasan pun untuk mahasiswa yang sedang berjalan, mahasiswa yang sudah jalan,
tiap tahun juga ada tuh bantuan dari YPK. yang untuk beasiswa di untuk tengah beasiswa, semester, ya, di semester 3, ya betul, semester 4, ya yang betul. berprestasi dan sebagainya, ada bantuan. Ya, kesempatan itu ini. Jadi pilihan beasiswa sebenarnya nggak hanya di awal, tapi di tengah juga sebenarnya banyak ya, Prof. Banyak. Dan itu juga bisa jadi ya teman-teman untuk membantu orang tua lah. Betul. Dan tadi bicara orang tua loh, kita tuh nyiapin loh. Kalau ada yang merasa ini senang mempunyai waktu selain belajar, ingin belajar kerja dapat uang, disebut namanya student worker. Ya. Gitu. Student worker itu cukup lumayan di Institut Teknologi PLN ini. Jadi mahasiswa bisa, ya itu tadi bahasa saya Pak, belajar bekerja, masuk ke dunia persulatan. Tapi dapat uang, belajar tapi dapat uang loh kan. Bener. Di sini ada yang komen Prof di YouTube kita. Apa yang saya dapatkan ketika saya memilih jurusan teknik informatika? Malu. Aduh. Maksudnya yang didapatkan tuh apa? Ilmunya? Yang jelas dapat ilmunya. Ya, tergantung Anda pilih nih. Insya Allah juga dapat jodoh. Bisa dapat jodoh. Insya Allah. Informatika itu luar biasa loh sekarang perkembangannya. Ya, perkembangannya sehingga dan di kita ini malah sebentar lagi kita punya yang disebut, kalau saudara-saudara pernah tahu virtual reality. Kita sedang ngembangin lab virtual reality itu. Waduh. Jadi yang senang seperti itu masuk tuh ke informatika. Saya juga senang Prof. Nah, senang. Saya aja bukan orang informatika, senang nanti. Gitu. Iya. Karena kan memang apalagi sekarang itu kan mulainya masuknya era 5G, Bro. Ya. Kecepatan internet yang katanya 100 kali lipat dari 4G. Nah, mungkin industri virtual reality ini akan ada masuk ke semua. Semua malah ya. Karena kecepatan kita sudah bisa. Ya, karena ada tadi virtual, ada IoT, maka sekarang pekerjaan-pekerjaan yang di wilayah remote itu ke depan itu sebetulnya misalkan ada trouble, ada kerusakan nih di wilayah. Ini karena saya orang tenaga listrik, biasanya saya pahamnya di pembangkit gitu ya. Ada kerusakan. Biasanya ketika ada kerusakan di pekerja setempat tidak mampu memperbaikinya, maka panggilkan dari pusat. Dari pusat, bahkan pusat manggil dari luar negeri karena barangnya barang import gitu kan, dari luar negeri. Nah, ke depan ini tidak harus datang orang itu, kan mahal datangnya dan sebagainya. Tapi cukup dengan dia virtual reality tadi, bahwa ada yang saya tahu bentuk kacamata gitu ya, tapi di situ adalah dia mewakili daripada expert yang di pusat. Iya. Jadi dia tinggal suruh coba putar sebelah kanan, buka baut sebelah kiri, dari jauh tuh. Tapi yang ngerjain orang di lapangan di sana. Yang itu juga yang saya tahu namanya HoloLens, Prof. Dari Microsoft. HoloLens ya. Ya, betul. Memang dia yang kita bisa mengarahkan ini muter di sini dan lain sebagainya. Secara virtual dan orangnya jauh. Betul. Oh ya, ini ada yang hadir, yang absen kali ya. Dari Fania Megawati Manurung. Oke, selamat datang Fania. Dari mana nih? Medan ya. Dari ST Ketenagalistrikan Indonesia. Hadir dan menyimak. Ya. Selamat datang. Selamat datang untuk yang absen itu. Udah berapa menit kita? Kalau banyak nanya emang bisa seharian gitu. Yang bisa ceritakan bisa seharian. Intinya sih itu, Prof. Jadi teman-teman tuh hanya keraguan sih dalam itu, dan semoga dengan adanya video ini teman-teman sudah nggak ragu lagi gitu ya, Prof. Ya, betul. Jangan ragu di dalam satu pilihan. Kita moto kita adalah kita akan memberikan yang terbaik untuk lulusan kita, karena kita mempunyai tanggung jawab. Tadi namanya Institut Teknologi PLN. PLN itu perusahaan negara yang menyentuh seluruh masyarakat. Sekarang ini sudah
99% masyarakat Indonesia menikmati listrik. Jadi tanggung jawabnya sampai gitu tuh. Termasuk teman-teman yang sering mabar juga nih. Oke, Prof. Kayaknya cukup sekian, Prof. Ya. Tapi ada kata-kata terakhir, Prof, dari Prof untuk kami nih, para calon mahasiswa. Ya, jadi adik-adik, saya panggil adik-adik atau panggil saudara atau panggil apa ya, pokoknya yang paling enak lah ya, adik-adik aja, bahwa jangan ragu untuk memilih satu perguruan tinggi, dan kami tentu Institut Teknologi PLN menawarkan yang terbaik untuk kalian semua. Tujuan kami tidak lain adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di bidangnya, dan tentunya ujung-ujungnya adalah bahwa diterima oleh dunia kerja. Pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Nah, itu pilihlah. Kita juga kan kalau memilih pasangan, pilihlah yang terbaik. Masa sih pilih yang nggak terbaik? Oke, gitu teman-teman semua. Cukup ya. Jadi kalau memang masih ada pertanyaan, boleh di komen aja. Nanti mungkin sama Mimin akan dijawab. Mimin yang mana? Oke, gitu aja. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Salam Kesatria Petir. Jugut.